Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi di video aku. Oke, kali ini aku mau membahas tentang materi yaitu introvert dan extrovert. Oke, mungkin di video aku sebelumnya aku udah pernah bahas ya tentang introvert dan extrovert. Tapi kali ini aku pengen banget membahas video itu lebih mendalam, lebih mendetail supaya kalian semua atau teman-teman semuanya tidak salah mengartikan, supaya kalian juga bisa paham juga sih. Sebenarnya di sini aku pengen sharing-sharing aja yang aku pahami. Jadi buat kalian yang lebih ngerti dari aku atau kalian yang punya pengalaman tentang keadaan tersebut, kalian bisa komen di bawah dan kita bisa share bareng-bareng guys. Oke. Yang pertama, ketika kita membahas tentang introvert dan extrovert, ada sesuatu yang perlu kita ketahui yaitu kepribadian. Oke, exactly ya. Antara introvert dan extrovert itu merupakan kepribadian yang dimiliki oleh seseorang. Nah, kepribadian itu sendiri dalam bahasa Inggris dikenal dengan personality. Sementara kata personality itu berasal dari kata persona yang artinya topeng. Mungkin kalian buat kalian ARMY, kalian pernah mengetahui album BTS salah satunya itu tentang persona. Nah, persona itu sendiri merupakan topeng atau keadaan di mana seseorang itu harus menggunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi manusia itu ketika menjalani kehidupan sehari-harinya selalu memakai yang namanya topeng. Nah, topeng itu sendiri digunakan untuk kita sebagai manusia untuk menilai orang lain, mulai dari watak pribadi, watak dan perilaku yang biasa ditunjukkan oleh orang tersebut. Jadi sementara itu sendiri ya guys, jadi kepribadian seseorang itu tidak bisa menggambarkan secara langsung atau secara keseluruhan seseorang itu bagaimana. Jadi untuk judgement yang kita berikan kepada orang yang kita sendiri nggak ngerti, itu merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan, baik dari orang yang memberikan judge tersebut maupun orang lain. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak boleh untuk menjudge orang lain. Oke. Jadi personality sendiri itu banyak banget tokoh-tokoh ya. Tokoh-tokoh yang memberikan pernyataan, tokoh-tokoh yang melakukan penelitian mengenai personality. Tapi salah satu tokoh yang aku sukai yaitu pendapat dari Carl Gustav Jung. Nah, beliau ini mengatakan guys, kalau misalnya kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh masa lalu. Pasti buat kalian semua yang punya masa lalu yang kelam, kemudian kalian berusaha untuk sukses, kalian bangkit dari itu, kalian sangat mempercayai ini ya. Karena ini merupakan suatu pernyataan atau suatu penelitian yang diungkapkan oleh seorang tokoh. Jadi ini ya cukup bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu. Nah, beliau juga mengatakan bahwa kepribadian seseorang itu dibagi menjadi dua, yaitu introversi dan ekstroversi, yang sekarang lebih kita dikenal dengan namanya introvert dan extrovert. Oke, dari sini mungkin banyak timbul dari kalian nih, kira-kira introvert dan extrovert itu mana yang lebih baik, kemudian gimana sih seorang yang introvert, gimana sih seseorang yang extrovert itu. Oke, kita akan bahas satu-satu. Nah, dari pernyataan Carl Gustav Jung tadi mengenai introversi dan ekstroversi, terdapat tokoh Eysenck yang melakukan penelitian secara lebih dalam mengenai pembagian atau bagaimana karakteristik antara orang yang introvert dan extrovert. Oke. Dari jurnal yang aku baca itu mengatakan bahwasannya ya, kalian bisa juga ya guys baca-baca di jurnal atau buku-buku psikologi kalau kalian emang pengen banget mempelajari namanya psikologi, karena bagus banget sih buat kalian dan kehidupan sehari-hari. Jadi sepemahaman aku dari pembelajaran yang diberikan dosen aku itu mengatakan bahwasanya tidak ada orang yang benar-benar introvert dan tidak ada orang yang benar-benar introvert dan tidak ada orang yang benar-benar extrovert. Jadi kedua kepribadian tersebut saling melengkapi. Tinggal kita lihat mana yang jauh lebih condong dalam diri seseorang. Oke. Extrovert sendiri itu ya, jadi extrovert itu adalah kondisi yang mana orang tersebut mudah bergaul, ramah, kemudian memiliki teman banyak, selalu melakukan aktivitas-aktivitas yang membutuhkan kepercayaan diri yang tinggi, kemudian selalu berhadapan dengan orang banyak,
tampil percaya diri di depan umum dan lain sebagainya. Tapi orang introvert itu terkadang dia sangat susah untuk sangat cenderung sangat susah ketika dia mengalami atau berada dalam posisi kesulitan, tertekan dalam kehidupan dirinya sendiri. Nah, ketika itu dia harus membutuhkan orang lain. Jadi dia tuh sangat cenderung dengan orang lain seperti itu. Kemudian yang introvert. Kalau introvert itu lebih orang yang selalu memperhatikan dirinya, selalu mengutamakan dirinya. Dia cenderung pesimis tadi. Kalau yang introvert, extrovert itu dia ambisius, ini pesimis dan dia sudah suka melakukan segala sesuatu secara sendiri. Dan kalau misalnya dia mau memenuhi tujuannya, dia akan melakukannya secara sendiri karena dia merasa bahwa dirinya memiliki kemampuan. Nah, terlepas dari kelebihan masing-masing pribadi tersebut, bisa kita ketahui bahwa kedua-duanya sangat penting dalam diri kita sebagai manusia. Nah, contoh seperti ini, kalian kalian mengklaim atau dengan dari kalian baca-baca kalian mengatakan bahwa diri kalian extrovert. Oke, dari itu kita bisa identifikasi bahwa kalian memiliki beberapa kriteria yang extrovert. Tapi mungkin di sisi lain kalian juga akan mengalami introvert. Mungkin ketika kalian berada sendirian kalian malas banget untuk menghubungi orang lain, malas bicara kepada orang yang belum kalian kenal atau sebagainya. Jadi seperti itu, jadi nggak ada orang yang benar-benar introvert dan benar-benar extrovert. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang lain, mana kepribadian yang sering kita tonjolkan atau perasaan-perasaan yang sering kita tonjolkan kepada individu lain itu seperti apa. Jadi kalau menurut aku, entah kalian introvert, entah kalian extrovert, sama-sama duanya sama penting. Keduanya dapat berjalan seiringan, keduanya bisa memberikan dampak yang positif bagi diri kalian ketika kalian dapat mengembangkan potensi yang kalian miliki. Jadi introvert itu juga baik dalam dirinya sendiri. Bukan introvert itu baik ketika dia mau bersosialisasi dengan orang lain, tidak menutup dirinya untuk orang lain. Kemudian extrovert juga selalu memberikan kesempatan untuk orang lain berbicara seperti. Jadi kita harus saling membagi ruang kepada orang lain. Jadi tidak semata-mata kita sendiri yang memilikinya. Oke, jadi seperti itu. Kadang kita juga ketika kita melakukan sesuatu tidak ada yang namanya kita bisa sendirian. Seperti si introvert. Introvert juga selalu membutuhkan orang untuk melakukan kegiatannya. Jadi ketika kalian punya sifat introvert, ketika kalian punya extrovert, jangan merasa kalian punya tersebut dan kalian tidak mau keluar dari zona tersebut. Jadi tetap cobalah menggali sesuatu yang yang tidak selalu mementingkan diri sendiri. Jadi seperti itu aja. Oke, mungkin itu yang dapat aku berikan kepada teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Jangan lupa buat di komen di bawah buat kalian yang pengen aku bahas tentang apa atau sharing tentang pengalaman kalian, itu terserah. Oke, jangan lupa di komen, terus jangan lupa di subscribe juga, like dan share. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.